Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Fatimah Bima dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Sunan Muria atau yang juga dikenal dengan nama Raden Umar Said merupakan anggota termuda di antara para Wali Songo. Adapun asal-usul nama Sunan Muria karena beliau tumbuh dan bermukim di Gunung Muria, tepatnya di Bukit Puncak Colo sebelah utara kota Kudus. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Mudung atau Raden Utsman Haji yang merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sunan Mudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Sebagai putra dari Sunan Kalijaga, wajar jika beliau dekat dengan ilmu agama Islam. Beliau memanfaatkan pengetahuannya di bidang kesenian sebagai sarana dakwah yang efektif. Jiwa seni Sunan Muria inilah yang membuatnya mahir bermain gamelan, wayang, serta menciptakan lagu yang diselipi nilai-nilai Islam. Keramahan Sunan Muria ketika berdakwah juga menjadi nilai tambah tersendiri, mengingat lingkungan yang beliau hadapi mayoritas masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Beliau sadar jika dakwah yang dilakukan tidak menarik, maka resikonya adalah penolakan dari masyarakat luas. Dengan cara dakwah menyerupai Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang itulah beliau berhasil menyentuh hati masyarakat dan membimbing mereka menuju jalan keimanan. Beberapa lagu karya Sunan Muria yang berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain Sinom dan Kinanti. Lirik lagu tersebut dirasa menarik karena terselip kisah-kisah agama Islam. Membaurnya Sunan Muria dengan kebudayaan yang telah lebih dahulu tumbuh di masyarakat membuat ajarannya dikenal dengan sebutan Topengeli, yaitu sebuah cara mengikuti arus tetapi tetap berpegang erat pada prinsip agama Islam. Sementara di pewayangan, Sunan Muria berhasil mempopulerkan kisah Dewa Ruci, yaitu kisah yang menggambarkan pengarungan samudra oleh Bima atau Werkudara untuk mencari kebenaran yang hakiki. Uniknya, Sunan Muria mengubah nama-nama tokoh wayang tersebut dengan nuansa Islami. Sebagai contoh, Werkudara diubah dengan nama Nafs Hayawaniyah Lawaudadi, sedangkan Samudra Luas diganti dengan Bahrul Wujud. Dengan perubahan-perubahan nama yang lebih Islami ini, membuat kisah Dewa Ruci menjadi sangat digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Setiap wali Allah pasti diberkahi karomah atau keistimewaan sebagai salah satu kekuatan. Nah, keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan tersebut bernama Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda dari komplek Masjid Muria sampai ke mata air Sendang Rejoso. Di sini pelana kuda dicuci kemudian dipercikan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing, dan dawet. Sunan Muria meninggalkan beberapa benda-benda yang sampai sekarang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Benda-benda tersebut mempunyai mitos sehingga mereka kerap merawatnya dengan sakral. Beberapa benda peninggalan beliau antara lain bulusan dan kayu adem jati. Ketika Sunan Muria masih hidup, beliau memiliki seekor kura-kura kecil atau bulus yang dipercaya sebagai jelmaan manusia. Ada juga pohon dengan nama kayu adem jati yang dikeramatkan. Dikabarkan bahwa kedua benda ini pernah hilang dan kembali lagi tepat pada kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada pohon jati keramat Masin yang telah berusia ratusan tahun, hidup sejak zaman Sunan Muria masih ada. Tak seorang pun berani menebangnya karena ditakutkan akan mendapat sial. Masyarakat sekitar percaya bahwa di pohon itu terdapat penunggu yang tidak bisa diganggu. Selanjutnya ada situs air gentong keramat. Situs air ini terletak di dekat pemakaman Sunan Muria di Gunung Muria.
Biasanya para peziarah ditawari untuk membawa air dari gentong tersebut yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sunan Muria wafat pada 1551 Masehi dan beliau dimakamkan di daerah perbukitan di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km dari kota Kudus. Lokasi makam Sunan Muria yang berada di kawasan Masjid Muria merupakan wilayah di puncak bukit. Jadi, perlu berhati-hati jika akan menanjak ke lokasi makam jika menggunakan mobil atau kendaraan. Seperti makam-makam Wali Songo lainnya, makam beliau juga ditutupi dengan tirai putih yang berada dalam cungkup. Pada area makam terdapat 17 batu nisan yang merupakan makam dari para punggawa dari Kesultanan Demak yang mengawal beliau. Di sebelah timur cungkup terdapat makam putrinya yaitu Raden Ayu Nasiki. Di sekitar makam juga terdapat makam para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, putra sulung Sunan Muria. Sampai saat ini masih banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Muria, meskipun untuk mencapai makam ini mereka harus menaiki anak tangga yang tinggi, namun tak menyurutkan jumlah peziarah yang datang setiap tahunnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Sunan Muria yang sangat berjasa terhadap penyebarluasan agama Islam di Nusantara. Semoga pahala beliau senantiasa mengalir setiap saat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.